Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, nikmat masih merasakan lezatnya beribadah, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah, yang tentunya tidak semua kita merasakan yang sama. Beruntunglah kalau hal tersebut ada pada diri kita. Sekali lagi kita bersyukur atas karunia yang begitu agung, begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang saat ini kita lakukan atau laksanakan, yakni siyamus sunnah, yang merupakan sunnah muakkadah, yang selama 2 hari ini kita kerjakan, yaitu sholat atau siyam tasu'a, kemudian dilanjutkan dengan siyam Asyura, yang sekaligus dirangkai dengan siyam selama per pekannya, yaitu siyam Khamis, yang Isnain, tapi hari ini bertepatan dengan puasa Kamis. Sekali lagi patut untuk kita syukuri karena kita masih bisa melaksanakan dengan tidak mengalami kesulitan dibanding mungkin saudara-saudara kita yang masih terbaring, tidak bisa beribadah, melaksanakan sholat maupun ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam sebuah hadis disebutkan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu kata beliau, Rasulullah, puasa atau dalam hal ini puasa sunnah yang paling utama, yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa Asyura. Kemudian dilanjutkan perkataan beliau,
di hadis ini, yaitu bahwasanya sholat sunnah yang paling utama, yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ya, jadi ternyata ibadah yang paling utama, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah, menurut hadis ini Rasulullah jelaskan bahwasanya terkait dengan ibadah puasa, itu puasa Ramadan tidak diragukan keistimewaannya, keutamaannya. Kemudian terkait ibadah puasa sunnah, bukan puasa Syawal, bukan puasa Nabi Daud, bukan puasa Senin Kamis. Menurut hadis ini justru setelah puasa Ramadan, ibadah sunnah yang paling agung dari sekian banyak ibadah sunnah puasa ternyata adalah puasa tanggal 10 Muharram, yaitu Ashura. Nah, demikian pula kata beliau di hadis tadi, sholat ya sunnah yang paling utama ternyata bukan sholat sunnah yang kita pahami selama ini, beragam macam rawatib mungkin yang mengiringi puasa sholat fardu. Lagi-lagi Rasulullah mengatakan ternyata sholat yang paling agung, yang paling utama adalah sholat malam. Jamaah sekalian rahmatullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi serta 3 imam yang lain, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ini sedikit pengantar materi kita pada malam hari ini. Namun sesungguhnya panitia menentukan atau memberikan tema tafsir, ya, kalau sesuai dengan jadwal, ya. Namun setelah dipikir-pikir banyak hal, sehingga hari ini atau malam ini kami belum siap menyampaikan materi tafsir dengan berbagai pertimbangan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa karena ini mendadak, ya. Materi ini disampaikan baru tadi pagi, ya, secara mendadak. Ternyata tafsir. Sekali lagi kepada panitia khususnya dan jamaah sekalian yang memahami atau mengetahui bahwasanya tema kita pada malam hari ini terkait dengan tafsir, namun kami mengambil tema yang umum. Ya, dalam hal ini masih di seputar ibadah juga, ibadah umum maupun ibadah khas. Kita berbicara masalah seputar hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini insyaallah kita sudah sering dengar, ya, insyaallah juga kita pahami karena begitu sering disampaikan oleh para dai kita, para mubalik kita. Namun tidak ada salahnya kembali juga kita coba, ya, mungkin menyampaikan dari sisi-sisi lain yang mungkin belum terbahas, belum disampaikan oleh para pembicara sebelum-sebelumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fal yakul khairan aw liyasmut. Yang pertama, ada 3 hal di sini disampaikan oleh Rasulullah. Maka hendaknya ia berkata yang baik. Sekali lagi kata beliau, fal yakul khairan. Maka hendaknya dia berkata yang baik-baik. Namun manakala tidak sanggup, tidak bisa berkata yang baik, solusinya adalah au liyasmut, maka hendaklah dia diam. Dalam hadis berikutnya kata beliau, kalimat berikutnya, wa man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyukrim jarah. Yang kedua kata beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Di poin kedua ini Rasulullah menyampaikan kepada kita umatnya, kalau kita mengaku beriman betul-betul kepada Allah dan hari akhirnya Allah, maka kita harus senantiasa mampu berbuat baik, ya, memuliakan tetangga kita. Kemudian di lanjutan hadis kalimat berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada 3 hal di sini penekanan dari Rasulullah SAW yang bisa kita perhatikan sebagai tanda, sebagai indikator bahwa kita ini betul-betul termasuk hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang betul-betul beriman kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirnya. Yang pertama kata beliau, maka hendaknya dia berkata yang baik. Berkata yang baik adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, memang karena kita makhluk manusia yang hidup dalam bersosial, tentunya dibutuhkan komunikasi yang baik, komunikasi yang benar, tidak sembarang berbicara dan lain sebagainya. Ya, makanya agama kita memberikan rambu-rambu. Sungguh indah hadis ini mengatakan, kalau kita nggak mampu berkata yang baik, tidak ada jalan, ya, kecuali kita memilih diam. Jalan yang paling memungkinkan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dipastikan kita tidak mampu berkata yang baik-baik, maka kita lebih baik diam. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian rahimakumullah, ada pertanyaan. Terus kalau kita diminta diam, kapan kita berbicara? Ya. Kalau ingin cari selamatnya aja, istilah bahasa kasarnya. Nah, makanya ulama membagi diam itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada 3 tingkatan. Ini yang perlu kita pahami supaya kita tidak salah paham. Kalau ada istilah begini, as-sukutu az-zahab, diam itu emas. Ya, sering kita dengar. Ungkapan yang lain mengatakan as-sukutu aslam, diam itu selamat, mengandung keselamatan bagi kita. Ya, ini 2 hal ini yang sering kita dengar. Diam itu emas, diam itu membuat kita selamat sesungguhnya, kalau kita renungkan. Makanya kalau diam itu emas, pertanyaannya kapan dia intan, katakanlah gitu, atau berlian. Ya, kita sepakat mungkin sesuai juga dengan yang disampaikan oleh ulama kita. Kalau diam itu emas, ya tentu diam yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Diam itu emas. Namun manakala kita berkata yang baik, bukan lagi emas, tapi apa?
kita akan meraih nilai berupa intan atau berlian. Nilainya lebih tinggi di sisi Allah dan Rasulnya, bahkan di sisi manusia, manakala kita mampu berkata yang baik. Kita tidak mendapatkan emas tapi mendapatkan berliannya. Namun sebaliknya, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, kita akan berada di bawah derajat dua hal tadi, emas dan berlian. Terutama tidak bisa berbicara yang baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik pula. Entah itu ya, pokoknya benda-benda yang tidak bernilai di sisi manusia khususnya. Nah, kembali jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya diam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, diamnya orang berilmu. Sekali lagi kata ulama, bahwasanya diam yang pertama itu adalah tipe atau tingkatan yang pertama, diamnya ulama. Jadi tidak heran kalau kita menghubungkan beberapa riwayat bahwasanya begitu tingginya derajat seorang ilmuwan, apalagi ilmu yang membicarakan tentang agama ini, dinul Islam ini, maka di sisi Allah luar biasa tingginya, besarnya nilainya. Sehingga diam yang pertama tingkatannya adalah diamnya orang soleh, diamnya orang yang berilmu, diamnya istilah kalau kita bahasakan berkualitas. Ya, diamnya kita berkualitas. Tentu ada diam yang tidak berkualitas, tidak produktif kalau bahasa lainnya mungkin. Mungkin ada yang bertanya, gimana Ustaz itu diam yang produktif? Ya, diam yang menghasilkan apa yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, membuat kita bermanfaat. Ya, tergantung bagaimana kita memahaminya. Itu diam orang yang tingkatan pertama, yaitu diamnya orang yang berilmu atau orang soleh. Kemudian yang kedua, diamnya orang yang memang pendiam. Kita tidak pungkiri jamaah sekalian rahimakumullah, ada tipe orang yang pendiam. Kita paksa untuk berbicara, memang nggak bisa berbicara seperti kita normal manusia, dengan berbagai hal. Mungkin dari bawaan saat lahir Allah takdirkan seperti itu, atau mungkin ya Allah sudah mentakdirkan dia berupaya sedemikian rupa untuk bisa juga mampu berkomunikasi dengan orang lain, namun ya ternyata juga tidak sesuai yang diharapkannya. Ya, maka ini masuk kelompok orang yang diamnya, yaitu diam karena memang dia punya karakter pendiam. Ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kira-kira diamnya yang tingkat ketiga ini terendah, yaitu diamnya orang yang bodoh. Ya, diamnya orang tidak punya ilmu. Ya, tentu kita tidak mengharapkan kondisi kita berada pada posisi yang kedua, apatah lagi yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua pada posisi yang pertama. Kadang di dalam kehidupan bermasyarakat, dan kita mengalami itu ya, sering jadi bahan pembicaraan. Itu kenapa pendiam itu? Kesannya nggak mau bersosialisasi. Nah itu kalau nggak paham begitu, ya perlu dipahami dari ungkapan ulama ini, bahwasanya diam itu ada 3 tipe, ada 3 tingkatan. Sekali lagi, yang pertama tadi diamnya orang yang punya ilmu, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus husnuzon, ya, enggak serta-merta langsung memvonis wah ternyata seperti itu, ya, menjas bahwa ini orangnya seperti ini karakternya. Sekali lagi kita harus husnuzon. Nah begitu pula ketika ada orang diam karena kebodohannya, ya, kita lagi-lagi diam karena dia punya karakter seperti itu, kita maklumi, jangan dipaksakan, ya. Begitulah indahnya kehidupan dengan beragam karakter manusia, ya. Tidak indah rasanya kalau kita sama semua, pintar semua, atau sebaliknya kita semua tidak punya ilmu. Makanya Allah hadirkan manusia-manusia seperti ini. Ada yang punya ilmu tetap pendiam, atau sebaliknya.
ada yang memang karakternya pendiam, ya. Dan yang ketiga tadi, diamnya karena dia memang tidak paham, entah karena tidak mau belajar dan lain sebagainya, ya. Sehingga sekali lagi kita harus menyikapi tiga tipe ini dengan arif, ya, dengan bijaksana, sehingga kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan memang seperti itu adanya. Hadirin rahimakumullah, dari tipe orang pertama, nah ini dijelaskan lebih lanjut, adalah diamnya tahu, ya. Ini sedikit penjelasan terkait tipe yang pertama tadi, adalah orang yang paling utama itu tingkatannya, dia diam karena tahu ada kebaikan di balik diamnya. Nah, sekali lagi ini luar biasa ini, ya, pemahaman tingkat tinggi Allah berikan kepadanya. Dia faham akan hikmah, ya, hikmah kehidupan, hikmah apa yang terjadi di dunia ini, sehingga sampai kepada hal dirinya, bagaimana dia harus bersikap, ya. Maka di sini disebutkan diam karena tahu ada kebajikan atau kebaikan di balik diamnya tersebut. Nah, di sini ada sebuah kisah, ya, menarik dari sahabat Rasulullah, juga anak angkat beliau, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an. Suatu hari pada perang Uhud, kata ya Anas bin Malik, di saat perang Uhud aku melihat seorang pemuda. Pemuda ini yang mengikatkan batu ke perutnya lantaran kelaparan. Jadi orang-orang terdahulu kalau mereka lapar, ya, nggak makan, itu salah satu cara untuk mengatasi kelaparannya itu dengan cara meletakkan batu di perutnya, entah diikat atau ditahan dengan berupa benda-benda yang bisa menahan batu itu berada di perutnya, mengganjal perutnya. Ya, kalau kita lihat sejarah-sejarah terkait orang-orang yang kelaparan, ya, tidak makan, itu dengan cara mengganjal perutnya dengan batu lantaran kelaparan. Nah, ibunya sang pemuda itu lalu mengusap debu dari wajah pemuda tadi, dan dari wajah tadi itu sambil berkata, ibunya pemuda tadi, semoga surga menyambutmu. Ya, kata sang ibu tadi kepada anaknya di perang Uhud, semoga surga menyambutmu, wahai anakku. Nah, ketika melihat pemuda yang terdiam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau ketahui, ya, mengapa ia terdiam saja? Jadi ternyata ada yang ingin memahami itu, kenapa ini diam pemuda ini. Maka kata Rasul, tidakkah engkau ketahui mengapa ia terdiam? Dia enggak ada respon, ya, ketika tadi ditemui oleh ibunya tadi. Mungkin iya, jawabannya sini. Mungkin ia tidak ingin berbicara yang tidak perlu. Dia jaga betul itu dalam kondisi itu seperti itu. Dalam perang mungkin, yang dimana kita harus berbicara mungkin, maka saat itu pemuda ini lebih memilih diam, karena dia paham dengan manfaatnya dia bersikap seperti itu. Jadi kata Rasulullah, tidakkah engkau ketahui mengapa ia terdiam saja? Mungkin ia tidak ingin berbicara yang tidak perlu. Itu yang pertama, kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, yaitu dia menolak dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Jadi sekali lagi, menurut riwayat ini, orang diam itu paling tidak dua yang menyebabkannya, yaitu pertama, dia paham, dia tahu ada manfaat ketika dia diam. Begitu pula sebaliknya, dalam hal yang lain, dia paham juga kalau dia berbicara, ya, ada hal-hal yang tidak
tentunya diinginkan, sehingga dia menolak dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, kalau engkau, kata beliau, temukan seseorang yang sangat berwibawa, ya, sekali lagi kata beliau, kalau engkau temukan atau dapati seseorang yang sangat berwibawa dan banyak diamnya, ya, ketahuilah mungkin ia sudah memperoleh hikmah. Nah, di sini sekali lagi menekankan pernyataan Rasulullah SAW dari beberapa hal tadi yang kita coba urai. Di sini ada benang merahnya, ya. Rasulullah kembali menegaskan, ketahuilah bahwasanya ketika engkau temukan seseorang yang sangat berwibawa dan banyak diamnya, dia berwibawa plus dia banyak diam, ketahuilah mungkin ia sudah memperoleh hikmah. Karena memang pada dasarnya kita semua itu ingin memperoleh hikmah. Satu hal membuat seseorang itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping ilmu yang Allah berikan, sebagaimana dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka di hal yang lain, satu cara untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam hidup ini kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah dalam kehidupan ini, sebagaimana yang dianugerahkan, ya. Tidak semua manusia mendapatkan hikmah khusus. Sekali lagi, tidak semua manusia di dunia yang pernah Allah ciptakan itu mendapatkan hikmah. Kita tidak pernah mendengarkan hadis atau mendapati hadis Rasulullah SAW mendapatkan hikmah, atau nabi-nabi yang lain. Ternyata siapa? Bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan apa, ya. Tapi ternyata seorang hamba Allah yang saleh, yang justru namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Luqmanul Hakim. Satu-satunya gelar punya gelar Al-Hakim, karena dia memiliki kearifan yang luar biasa, kebijaksanaan tingkat tinggi, ya. Tentu sekali lagi bukan berarti Rasulullah, ya, dan orang-orang soleh serupa dengan beliau, termasuk sahabat yang dekat kepada Rasulullah yang sudah dijamin, ya, oleh Allah garansi masuk surga, bukan berarti di bawah daripada sosok dari hamba Allah yang namanya Luqmanul Hakim. Tapi kita lihat sisi-sisi yang lain, karena manusia memang memiliki masing-masing kelebihan di samping juga kekurangannya. Nah, salah satu kelebihan siapa? Luqmanul Hakim, yaitu memiliki kebijakan yang luar biasa dalam menyikapi hidup ini. Ya, pertanyaannya, apa keutamaan diam? Nah, itu ada pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah bisa menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan baik secara langsung kita dengar maupun tidak. Kenapa seseorang itu diam? Paling tidak 3 hal tadi. Dia masuk yang mana? Diam karena kebodohannya, diam karena memang dia punya karakter pendiam, atau diam karena dia punya ilmu tapi dia tidak memilih untuk diam. Nah, itu sekali lagi kita bisa memahami itu, insyaallah. Nah, apa keutamaan diam yang berdasarkan ilmu? Sayyid Haidar Amuli mengungkapkan, kata beliau, bahwa ketika kita menutup mulut, ya, ketika kita menutup mulut untuk tidak bicara, ini luar biasa ini, ya. Begitu mendalam hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, mungkin juga kita paham, ya, cuma kita belum meresap lebih mendalam, bahwa ketika kita menutup mulut kita untuk tidak bicara, berarti kita mengizinkan hati kita untuk bicara lebih banyak. Sekali lagi, hati dan lisan ini ibarat 2 wadah yang berbeda, dan memang berbeda, dan tidak bisa saling dalam waktu bersamaan. Dia mungkin bisa, tapi agak sulit. Kalau kita melihat dari penjelasan di sini, ibarat 2 bejana diisi dengan satu hal yang sama. Katakanlah air. Ada 2 gelas, wadah atau apalah semacamnya. Kemudian kita isi dengan benda yang sama.
di mana benda yang sama ini tidak mungkin satu ini menutupi dua benda yang berbeda atau menyempurnakan isi itu. Paling tidak mendapatkan hasil atau benda yang sama, dalam artian tidak penuh, setengah-setengah. Ya, ibaratnya kita ambil air dua gelas kosong, gelas aqua ini, dan kita ambil satu yang seadisinya. Tidak mungkin yang satu ini mengisi gelas yang dua-duanya, kan begitu ya. Nah, sehingga gambaran hati dan lisan kita, ketika lisan kita mampu berbicara, maka hati ini kadang dia istirahat. Begitu pula sebaliknya. Ya. Nah, di sini disebutkan tadi, kita sampaikan lebih lanjut, bahwa ketika kita menutup mulut untuk tidak bicara, berarti kita mengizinkan hati kita untuk berbicara lebih banyak. Maksudnya kita tidak mungkin dalam waktu bersamaan hati berbicara, sebagaimana juga dalam waktu yang bersamaan lisan kita berbicara. Nah, maka di sini harus kita bisa menyikapi bagaimana kita prioritaskan, apakah hati yang berbicara atau lisan kita atau lidah kita yang berbicara. Maka di sini disebutkan tadi, sekali lagi kita ulangi, ketika kita menutup mulut untuk tidak bicara, berarti kita mengizinkan hati kita untuk bicara lebih banyak. Mana kira-kira yang kita pilih? Tentu hati yang berbicara. Ada bahasa hati itu nggak bisa berbohong ya, bahasa kasarnya. Nah, setiap manusia memiliki hati. Sekali lagi kata beliau lanjutannya, setiap manusia itu memiliki hati yang selalu mengajak kita berbicara. Sekali lagi, ternyata bukan hanya lisan, hati juga kadang mengajak kita yang punya hati itu untuk juga berbicara. Salah satu pembicaraan hati adalah mengecam perilaku yang kurang baik. Itu sifatnya hati. Ya, belum lagi berbicara hati nurani. Mungkin hati nurani maksud ini. Cuma kita secara umum aja bahwa ini hati bahasanya. Tapi biasanya kalau dihubungkan, maka yang dimaksud adalah nurani. Hati yang begitu bersih, yang mendalam, yang ada pada diri kita. Itu tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Hati bisa berbicara. Kapan? Ketika mulut seseorang terlalu banyak bicara, ia tidak akan dapat mendengar suara hati. Ini lanjutan dari ungkapan tadi. Hati bisa berbicara. Nah, ketika mulut seseorang terlalu banyak bicara, ia tidak akan dapat mendengar suara hati nuraninya. Ya, maka tidak heran kalau ada manusia tidak bisa mendapatkan hikmah karena bertolak belakang tadi. Ya, tidak bisa memenuhi kehendak kedua-duanya. Harus salah satunya harus dipenuhi. Tidak bisa kedua-duanya menurut penjelasan ini. Kenapa? Suara hatinya tersumbat, ya, tertutupi oleh riuhnya suara-suara mulutnya sendiri. Ya, ini begitu mendalam bahasanya. Ya, jadi kita ulang tadi, hati itu bisa sesungguhnya berbicara. Ketika mulut seseorang terlalu banyak bicara, ia tidak akan dapat mendengar suara hati nuraninya. Suara hatinya tersumbat oleh riuhnya suara-suara mulutnya sendiri. Nah, kalau kita hubungkan tadi di awal, berbicara yang baik, diam lebih utama dan lain sebagainya, sekali lagi kita rujukannya adalah apa yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak keliru kalau kita banyak bicara tapi berbicara yang baik. Nah, ini tidak termasuk. Yang dimaksud adalah berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu yang bisa membuat hati kita gelap, hati kita kotor dan lain sebagainya. Nah, terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, dengan diam, as-sukutu aslam, as-sukutu zahab dan seterusnya tadi, risiko tergelincir menjadi semakin kecil. Sekali lagi kata ulama kita menjelaskan tentang hikmah tadi, hikmah diam yang bermanfaat tentunya tadi, diam tingkat yang pertama, yaitu risiko tergelincir menjadi semakin kecil. Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang diam, dia pasti selamat. As-sukutu
aslam, diam selamat. Ya, sekali lagi ini beruntung kalau kita mampu memahami ini dan merealisasikan, ya, jabarkan dalam kehidupan. Sekali lagi kata beliau, barang siapa yang diam tingkat yang pertama tentunya, maka dia pasti selamat. Disebutkan pula bahwasanya diam itu kearifan. Jadi bukan berbicara saja, termasuk diam itu merupakan suatu kearifan, ya, suatu semacam hikmah juga, ya. Maka kata beliau, diam itu kearifan, namun sangat sedikit orang yang memahami, bahkan sedikit yang melakukannya, ya. Dan kita lihat dalam kondisi saat ini, kita terpancing untuk terus melakukan itu. Tapi sekali lagi kita harus memahami 3 hal tadi. Mudah-mudahan kita termasuk tingkatan orang, ya, yang memiliki karakter diam karena memang kita punya ilmu dan kita bersikap seperti itu. Sampai mencari selamat, ya tentu mencari sesuai yang apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf, ya, kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan dari materi taklim kita pada malam ini. Atas segala perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Maaf atas segala kekurangannya. Walaupun minkum akhir kalam. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.